along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we get along very well. Presiden Donald Trump pada Rabu 29 Juli 2026 mengatakan militer Amerika Serikat akan menyerang Iran dengan keras usai serangan rudal Teheran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Trump bahkan disebut menggunakan kata-kata kasar untuk menekankan maksudnya. Iran mengeklaim telah menembakkan rudal ke fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Sementara pihak aman mengaku telah mencegat 5 rudal Teheran. Dalam kesempatan yang sama, Trump menuturkan bahwa pengeboman Amerika Serikat Arab Saudi terhadap milisi pro-Iran di Irak telah dikoordinasikan dengan pihak berwenang di Baghdad. Meski demikian, pemerintah Irak secara terbuka mengutuk serangan tersebut. Selain itu, mereka juga menyatakan menolak penggunaan wilayah Irak untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga. Operasi gabungan tersebut dilakukan menyusul serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi oleh kelompok yang digambarkan Riyadh sebagai milisi yang setia kepada Iran. Arab Saudi melaporkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas pengolahan minyak mentah selama 2 hari berturut-turut. Mereka menuding pesawat tak berawak tersebut diluncurkan oleh kelompok bersenjata Irak yang bersekutu dengan Teheran. Eskalasi itu terjadi pada bulan kelima perang Amerika Serikat melawan Iran, setelah jeda singkat yang sempat membangkitkan harapan akan dimulainya kembali negosiasi. Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin mencari solusi melalui negosiasi. Moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know. Iran dikabarkan akan menerima pengiriman pertama hingga 400 sistem rudal pertahanan udara portable buatan Cina dalam beberapa pekan ke depan.
kesepakatan yang nilainya mencapai sekitar 60 hingga 70 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 1 hingga 1,2 triliun rupiah. Itu menjadi salah satu upaya terbesar Teheran untuk memperkuat pertahanan udara jangka pendek. Tiga sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa kontrak mencakup pembelian sekitar 300 hingga 400 peluncur rudal pertahanan udara portable, termasuk rudal Kiw-12 dan FN-16 buatan Cina. Kesepakatan itu disebut ditandatangani melalui Zhongqing Baoshang International Investment, sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan disebut bertindak sebagai perantara antara Iran dan pemasok asal Cina. Meski demikian, para sumber mengingatkan bahwa jadwal pengiriman, jumlah akhir, dan rincian pelaksanaan kontrak masih dapat berubah. Kementerian Luar Negeri Cina membantah laporan tersebut dengan menyebutnya sebagai berita tak berdasar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Perusahaan induk Zhongqing Baoshang Group di Beijing juga belum merespons permintaan konfirmasi. Berdasarkan rencana yang disepakati, pengiriman awal disebut akan dilakukan melalui jalur udara dari Urumqi di Cina Barat sebelum melintasi Pakistan menuju Iran.
Setelah 5 bulan mati-matian menghindari terseret perang Amerika Serikat versus Iran, Arab Saudi akhirnya ikut-ikutan juga. Pada Selasa 28 Juli 2026 pagi waktu setempat, jet tempur Saudi bersama pesawat Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah Irak Timur. Ini adalah wilayah yang didiami kelompok milisi pro-Iran. Serangan Saudi terhadap milisi Irak ini diluncurkan setelah selama seminggu terakhir Riyadh dihujani rudal dan pesawat nirawak oleh milisi Houthi di Yaman dan sekutu Iran di Irak. Keputusan Saudi ini tentu saja mimpi buruk bagi kerajaan yang selama bertahun-tahun memfokuskan diri kepada investasi asing dan membangun negeri minyak sebagai kekuatan ekonomi regional. Menurut analis CNN Tim Lister dan Nick Robertson, partisipasi Saudi dalam konflik Iran amat beresiko dan berpotensi menguras uang Saudi lebih banyak lagi. Saudi menghadapi musuh yang tak terduga dan mahir dalam peperangan asimetris. Bukan hanya Irak dan Yaman, lawan Saudi sejatinya juga Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi gabungan Amerika Serikat dan Saudi pada Selasa adalah respons kuat mereka terhadap lebih dari 30 serangan pesawat tak berawak yang dituduh diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Meski serangan Iran nyaris tidak pernah menghantam langsung wilayah Saudi, beberapa serangan Teheran beberapa kali menargetkan pangkalan dan situs militer Amerika Serikat di negeri minyak. Salah satunya pada 18 Juli lalu di kompleks petrokimia Jubail. Menurut Lister dan Robertson, yang paling membuat Saudi habis kesabaran adalah akhirnya ikut-ikutan dalam konflik Amerika Serikat versus Iran adalah aksi milisi pro-Iran di Irak. Kelompok bersenjata tersebut melancarkan 2 serangan drone yang menyasar infrastruktur penting Saudi dan Riyadh pada Senin dan Selasa.
Sebuah kapal penyimpanan gas milik Amerika Serikat dilaporkan mengalami kebakaran di Pelabuhan Damietta, Mesir pada Rabu 29 Juli setelah diduga dihantam pesawat nirawak. Insiden tersebut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah ke jalur pelayaran strategis di kawasan Mediterania. Perusahaan keamanan maritim Inggris menyebut sebuah drone menghantam kapal penyimpanan terapung tersebut hingga memicu kebakaran yang kemudian merambat ke kapal pengangkut gas lain yang berada di dekatnya. Sementara itu, Kementerian Perminyakan Mesir mengonfirmasi terjadinya kebakaran di pelabuhan, namun belum menyebut penyebab pasti insiden tersebut. Pemerintah Mesir menyatakan api berhasil dikendalikan sesuai prosedur tanggap darurat yang melibatkan tim pemadam kebakaran dan aparat keamanan. Menteri Perminyakan Karim Badawi juga turun langsung ke lokasi untuk memantau proses penanganan. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu, meski penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sejumlah sumber keamanan menilai ledakan tersebut kemungkinan dipicu oleh serangan drone. Namun hingga kini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan pasukan Amerika Serikat di Yordania, sementara Washington bersama Arab Saudi menggempur kelompok bersenjata yang didukung Iran di Irak. Presiden Donald Trump juga mengancam akan membalas setiap serangan Iran, sedangkan kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Situasi semakin memanas setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperingatkan negara-negara yang membantu Amerika Serikat akan menghadapi respons keras. IRGC juga menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat terus melakukan intervensi militer di kawasan. Militer Amerika Serikat pada hari yang sama mengonfirmasi telah melancarkan serangan baru ke wilayah Iran sebagai balasan atas serangan yang sebelumnya menargetkan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Perkembangan ini memperlihatkan konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan kini terus meluas dan melibatkan semakin banyak negara di kawasan. Amerika Serikat melancarkan serangan balasan ke Iran setelah Teheran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.
Washington menyebut operasi tersebut sebagai respon langsung atas serangan rudal Iran yang menargetkan kepentingan militernya di kawasan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan dilakukan pada Rabu 29 Juli 2026 malam waktu Amerika Serikat atau Kamis 30 Juli 2026 dini hari waktu Teheran. Menurut CENTCOM, operasi itu merupakan balasan atas serangan yang dilakukan Iran sehari sebelumnya. Sebelumnya, Presiden Donald Trump memang telah berjanji akan merespons serangan terhadap pangkalan udara Mawafaq Salti di Yordania yang digunakan pasukan Amerika Serikat. Janji tersebut kemudian diwujudkan melalui operasi militer terbaru Washington ke sejumlah target di Iran. Eskalasi semakin meningkat setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi lebih dulu melancarkan serangan terhadap kelompok milisi pro-Iran di Irak. Operasi itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 anggota milisi, termasuk sejumlah personel Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Di tengah memanasnya situasi, 2 kapal tanker gas milik Amerika Serikat di Pelabuhan Damietta, Mesir juga dilaporkan terbakar setelah diduga dihantam drone. Hingga kini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun, Trump kembali mengarahkan tudingannya kepada Iran dan menegaskan Washington akan memberikan respon keras. Sebelumnya, IRGC mengklaim telah menembakkan rudal balistik ke pangkalan udara Mawafaq Salti yang menjadi salah satu pusat operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, militer Yordania menyatakan 5 rudal berhasil dicegat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Rangkaian serangan tersebut memperlihatkan konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang lebih panas. Setelah sempat mereda, kedua negara kini kembali saling melancarkan operasi militer yang memicu kekhawatiran meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.